warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk semuanya. Halo sahabat podcast Esamo, gimana kabarnya hari ini? Oke, selamat datang di podcast Esamo. Di sini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna, membahas kisah-kisah inspiratif yang bisa jadi pelajaran hidup untuk kita semuanya. Oke, perkenalan dulu ya. Halo semuanya, nama aku Berlian dari kelas 12-6 yang akan menemani jalannya podcast hari ini. Pada podcast kali ini, kita akan menyusung tema yaitu wirausaha alat peraga edukatif. Kami ucapkan terima kasih kepada DMS Collection karena sudah menjadi sponsorship di acara podcast hari ini. Semoga DMS Collection semakin lancar dalam usahanya. Amin. Baik sahabat podcast Esamo, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita hari ini ya. Assalamualaikum Bapak Azin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Oh ya Pak, ngomong-ngomong nih Pak, boleh dong diceritain awal mulanya Bapak memilih usaha ini? Oh iya. Pertama saya ulangi lagi, saya Aswin dari Jatisari, Meranggen, Purwokerto. Usaha saya bergerak di bidang alat peraga edukasi. Alat peraga edukasi itu alat-alat keperluan yang digunakan untuk membantu pembelajaran di sekolah PAUD dan TK. Dulu awalnya saya mendirikan ini tahun 2007. Ya biasa, awalnya nek jenenge wong buruh yaitu kepepet. Maaf sebelumnya, nanti bahasa saya agak campur-campur bahasa Jawa, bahasa Indonesia, tapi saya kira itu tidak ada masalah. Dulu awalnya tahun 2007 itu saya masih kerja di pabrik. Nah, bidang saya itu mebel. Jadi secara basic itu memang kayu ya, mebel. Nah, terus 2007 itu awal-awal usaha saya, modal itu cuma 100.000. 100.000 itu kalau dulu harga satu lembar triplek sebagai bahan baku utama puzzle itu harganya cuma 20.000. Jadi 100.000 itu cuma dapat 3 lembar triplek, sisanya dibelikan cat yang kecil-kecil ukuran setengah gelas itu. Itu dapat 3 warna, warna pokok aja, tadi merah, biru, kuning. Nah itu nanti kan bisa untuk membuat bermacam-macam warna itu. Nah udah jadi sekitar 100 pusel bawa ke tempat keramaian. Kalau dulu itu awalnya ada Pasar Tiban di Manahan, Solo. Nah itu awalnya ya seperti itu. Kok sepertinya minat pasarnya itu besar. Jadi sekali bawa itu lakunya itu separuh lebih. Jadi ya alhamdulillah berangkat dari situ. Jadi memantapkan tekad untuk keluar dari buruh pabrik untuk menekuni itu. Ya awalnya seperti itu. Oh gitu ya Pak. Ya. Lalu motivasinya Bapak kok milih usaha itu? Motivasi, oke. Pertama itu satu kompetitor dulu. Kompetitor itu orang-orang pengusaha yang bergerak di bidang ini itu nggak banyak. Paling hanya ada beberapa. Di sini kalau daerah Jawa Tengah itu pusatnya itu ada di Klaten. Nah, saya di sini di Sukoharjo itu hampir saya sendiri, atau kalau enggak cuma ada beberapa lah. Jadi secara secara persaingan usaha itu tidak besar. Terus dilihat dari pasar. Pasar itu kalau kita lihat pertumbuhan penduduk ya. Produk saya ini digunakan untuk anak-anak usia PAUD atau usia TK. Nah, kalau dilihat dari situ saya pernah baca tingkat pertumbuhan penduduk Sukoharjo itu sekitar 0,5% dari jumlah penduduknya itu hampir 1 juta. Jadi setiap bulan itu ada kelahiran kurang lebih sekitar atau satu tahunan itu 5.000-an anak lahir. Jadi itu kan pasar yang terbuka sekali. Itu terus secara prinsip atau secara pemikiran, saya kira orang tua manapun itu pasti ingin anak-anaknya itu pintar. Nah itu kita memberikan sarana untuk pembelajaran supaya anak-anak itu ada mainan-mainan yang bisa mengolah
pikiran, merangsang kreativitas dan sebagainya, ya seperti itulah. Oh gitu. Ya. Dari Bapak sendiri itu alat apa aja sih Pak yang udah dibuat gitu? Maksudnya alatnya atau produksinya? Iya, produksinya. Oh, produksinya. Iya. Produksi saya itu terutama untuk kebutuhan sekolah-sekolah PAUD dan TK. Itu ada yang dari kayu, ada yang dari besi. Kalau kita lihat di sekolah-sekolah TK itu kan ada mainan-mainan besi, misalnya ayunan, perosotan, dan sebagainya. Itu salah satu produknya. Terus yang lain, sarpras, sarana dan prasarana di kelas itu kan ada meja kursi, ada loker, ada mainan-mainannya juga. Nah itu produksi saya dua bidang itu. Jadi yang dari kayu dan juga dari besi. Nah gitu. Jadi bahan bakunya apa aja sih Pak buat alat edukatif itu? Oke, untuk produksi saya alat edukasi itu secara umum terbagi dari dua macam bahan, yang satu kayu, yang satunya besi. Kalau awal-awal dulu untuk kayunya ya, itu saya mendapatkan bahan baku itu dari limbah, misalnya dari bekas limbah mebel dan sebagainya. Itu salah satu keuntungannya itu kan murah sekali, atau bahkan ada yang gratis tinggal ngambil. Tapi tantangannya kalau bahan baku limbah itu kan biasanya sudah potongan kecil-kecil. Jadi untuk lama produksinya lebih sulit dan lebih lama. Beda kalau misalnya kita pecah kayu sendiri dari gelondongan, kita gergaji menjadi lembaran-lembaran, itu kecepatan produksinya jauh lebih cepat. Nah itu kan dari sisi kayu. Tapi kalau hari ini hampir tidak ada limbah yang saya pakai, soalnya sekarang ini pengusaha-pengusaha mebel dan sebagainya itu ya sama juga di semua lini, di semua sektor itu melakukan efisiensi. Jadi kalau dulu limbah kayu itu ukurannya gede-gede, besar-besar, jadi mau dibentuk apapun itu masih bisa. Tapi kalau hari ini limbah-limbah dari kayu pabrik mebel itu ukurannya tinggal paling dua jari, jadi mau digunakan untuk apa sudah tidak bisa. Jadi memang mau tidak mau kita belinya gelondongan, kita beli di toko kayu gelondongan itu, sekaligus penggergajiannya di situ. Tapi memang keunggulannya saya bisa memproduksi lebih cepat, karena secara ukuran untuk satu produksi massal itu kalau kayunya kecil-kecil itu senggarap suwe. Nah itu kalau untuk besi memang, nah ini agak menarik ini. Besi itu hari ini ya, besi rosok dan besi baru itu cenderung seperti lebih mahal besinya. Contohnya gini, saya beberapa kali beli besi rosok, misalnya kurang, saya mau produksi ayunan kok hanya kurang sedikit, mau beli banyak, kebetulan tokonya nggak ada. Memang mau nggak mau kan saya harus belinya di tempat pengepul rosok. Itu 1 kilo dihargai 13.500. Padahal misalnya satu batang itu bobotnya 3 kilo, itu kan harganya kalau saya beli di rosok itu jatuhnya hampir 50.000. Padahal kalau beli baru itu harganya bisa di angka 40.000. Loh, kok malah jadi hitung-hitungnya kok lebih murah beli baru. Nah kayak gitu. Jadi ya itulah salah satu keunikannya kalau beli produksi besi itu. Tapi ada juga besi baru yang lebih murah lagi dari besi rosok. Misalnya besi-besi yang cacat produksi. Misalnya kita beli kalau di toko ya, di toko itu kalau mau beli pipa bulat gitu, itu biasanya memang harus bulatnya itu bulat utuh sempurna, tidak ada yang penyok, tidak ada yang grepes dan sebagainya. Nah itu kalau cetakan pabriknya itu adalah ada kesalahan, itu biasanya atau di pengangkutan, di pengiriman itu besinya penyok atau ketekuk sedikit, itu sudah dikatakan besi reject. Padahal kalau secara ukuran panjang besi itu kan toh tetap akan dipotong kecil-kecil juga, dipotong semeter atau 2 meter. Padahal kita belinya kalau lonjoran itu 6 meteran. Nah itu lebih murahnya di situ. Tapi barang-barang seperti itu sulit sekali dapat. Kalaupun ada, biasanya memang harus cepat-cepatan dengan pengusaha yang lain. Ada juga besi reject itu yang
Misalnya untuk satu pipa bulat itu kan di tengahnya kan tetap ada sambungan memanjang gitu. Itu ada yang sambungannya itu tidak sempurna, tidak secara utuh las-lasannya bagus. Nah, itu risikonya memang kalau nanti sudah jadi barang jadi, kalau lasnya itu tidak diulangi, risikonya nanti kemasukan di dalam pipanya itu kemasukan air kalau hujan, nah itu akan lebih cepat kerusakan dari produk itu sendiri. Nah itu cerita-cerita mengenai bahan baku. Nah untuk triplek ya, triplek memang kita carinya macam-macam juga. Triplek itu ada yang kualitasnya rendah, ada yang kualitasnya tinggi. Untuk kualitas rendah itu biasanya kalau di toko-toko sekitar kita, itu toko-toko besi sekitar rumah kita itu loh, itu paling hanya menyediakan triplek-triplek yang kualitas rendah. Misalnya hanya untuk sekedar papan cor. Nah itu biasanya untuk kualitas paling rendah. Tapi untuk kualitas-kualitas yang bagus itu memang secara khusus diproduksi untuk bahan baku utama produksi mebel. Nah, itu memang kualitasnya tinggi. Dan itu tidak setiap toko punya. Jadi kita mesti ke Solo atau ke toko yang besar lah pokoknya, yang toko itu di sekitar sini tidak ada itu Pak. Gitu ya. Biasanya Bapak itu saat mengerjakan sebuah produk itu dibantunya sama berapa orang, Pak? Nah itu dulu sebelum pandemi saya itu dibantu 4 orang. Itu belum kalau dihitung istri saya, dihitung anak saya itu kan hitung. Tetap mereka kan bantu-bantu juga itu. Iya. Dulu 4 orang, jadi cepat sekali mengerjakan. Tapi untuk produksi semacam ini ya, saya cerita agak panjang dikit. Ya, untuk produksi APE TK PAUD itu secara jenisnya itu lebih dari 300 atau 500 item. Jadi itu tidak mungkin diproduksi di satu tempat. Ya. Kalau bisa diproduksi di satu tempat, itu minimal hitung-hitungan saya butuh tenaganya 50-an orang. Nah untuk skala rumahan seperti tempat punya saya ini, paling tenaga kerja saya itu hanya ada 4 orang. Nah kemarin dihantam sama pandemi gogrok. Nah itu kilas balik 2019 2021. Nah itu kan pas kayak puncak-puncaknya pandemi. Itu salah satu rintangan kendala yang saya hadapi di situ. Produksi saya itu masuknya ke sekolah TK dan di keramaian-keramaian, padahal dua-duanya itu pada waktu pandemi libur. Iya. Nah di sekolah itu sekolahnya semuanya daring dari rumah, terus di keramaian-keramaian sama pemerintah juga ditutup, jadi praktis sekitar 2 tahunan itu 2020-2021 puncaknya itu produksi kami berhenti juga, soalnya ya kita produksi kalau nggak bisa menjual lah untuk apa. Jadi ya kebetulan dan delalah ya bejane waktu itu ada satu produk sebagai bisa saya gunakan sebagai penyambung supaya usaha itu tetap jalan. Saya produksi yang waktu itu viral truk oling itu. Nah itu lumayan, itu bisa menyambung nafas pabrik saya itu. Jadi saya juga ngomong sama karyawan-karyawan, ayo pokoknya kita buat kira-kira apa yang penting laku, jadi kita tetap bisa bekerja, dapur kita tetap bisa ngebul. Nah itu salah satunya itu kebetulan di TV itu kan ada banyak juga itu sebagai memberi inspirasi, kok ada banyak anak-anak main truk oling kayak gitu. Nah saya produksi itu juga. Satu hari itu paling rata-rata dapat 3 atau dapat dapat 4 paling banter. Satunya 150. Kalau untungnya 30.000 misalnya, itu ya lumayan, sehari masih dapat 120 sampai 150. Itu bisa nyambung keberlangsungan usaha saya. Itu sekalian pewarnaannya juga gitu Pak, satu hari jadi gitu? Atau? Iya, tapi kalau produksinya satu-satu itu memang lebih lama. Tapi kalau di sistem produksi massal, biasanya kami mengerjakan itu untuk satu hari ini misalnya, kita hanya produksi mentahan tok. Nanti ditumpuk sampai sekian,
Nanti hari ketiga atau keempat itu baru kita ngecat semua. Soalnya di tempat usaha saya memang belum dibagi divisi-divisi secara khusus. Kalau karyawannya banyak misalnya ya, itu memang pabrik-pabrik yang sudah besar itu memang tiap bagian ada divisinya sendiri. Misalnya produksi bahan mentah itu bagian divisinya ada sendiri. Nanti bagian finishing nanti juga ada divisinya sendiri. Tapi kalau untuk industri skala rumah tangga itu setiap karyawan memang dituntut untuk serba bisa. Jadi selain bisa produksi mentah, mereka juga harus dituntut bisa bisa finishing, bisa ngecat kayak gitu. Jadi ya memang harus serba bisa seperti itu. Soalnya keterbatasan karyawan. Tapi habis pandemi itu kan gogrok itu usaha saya, jadi nggak sampai bangkrut juga, tapi yes corone wong ambekan kan kembang kempis itu. Sekarang karyawannya tinggal 1, dan untuk hari ini saya belum berani nambah lagi selama permintaan pasar belum besar, selama ekonomi belum pulih ya. Yang penting bisa bertahan itu sudah bagus. Apalagi hari ini kita sering lihat di berita-berita kan daya beli turun, perputaran uang sedikit, ekonominya juga rendah. Jadi ya untuk hari ini sebuah produksi, sebuah usaha bisa bertahan itu sudah bagus. Nah, itu biasa banget Pak. Ya. Ada nggak sih Pak hal-hal yang belum bisa dicapai dalam memproduksi ini? Ya, awal-awal saya mendirikan usaha ini memang niat saya terutama ingin lebih memberdayakan keluarga. Jadi saudara saya kan banyak ini. Saya ini anak nomor 9 dari 11 bersaudara. Jadi dari tingkat itu kan saya berpikir saya punya SDM yang banyak. Saya ingin bisa semua saudara-saudara saya itu bekerja. Dulu awal-awal bekerja sebelum pandemi malah itu ada beberapa saudara saya yang ikut saya. Jadi ada yang produksi mentah, ada yang ikut marketing. Untuk hari ini mereka lebih memilih usaha sendiri. Maksud saya gini, saya ingin usaha saya itu lebih berguna, lebih bermanfaat untuk orang-orang di sekitar saya, entah itu saudara saya, entah itu tetangga-tetangga saya. Dalam hal ini memang jika saja usaha saya nanti bisa berkembang besar dan bisa memberi pekerjaan kepada tetangga-tetangga di sekitar saya, itu salah satu impian yang hari ini belum terwujud. Tapi insya Allah nanti ya diiringi dengan kerja keras dan juga doa, saya ingin bisa mencapai ke level itu nanti. Tadi kan udah dijelasin sedikit tentang produk-produk yang dibuat ya Pak. Ya. Kalau soal pemasarannya tersendiri itu gimana sih Bapak memasarkannya? Ya dulu awalnya keliling, jadi nyeles sendiri. Jadi kalau pagi itu nyeles, terus nanti pulang dari nyeles itu ya produk. Ya pertama memang awal-awal itu memang penuh perjuangan, dan itu nggak mudah sama sekali. Jadi biasa kalau saya datang nyeles gitu ya, ini sambil cerita sedikit ini. Ya. Saya nyeles itu dulu bawa motor, paling barang yang bisa dibawa nyeles kan nggak banyak itu. Paling kita andalannya itu katalog. Dan untuk guru-guru itu kalau ditawari barang tidak ada wujudnya, cuma gambar itu tingkat ketertarikan kita ke tingkat minatnya itu rendah. Jadi memang ya salah satu kendalanya sales itu memang di situ. Terus ya biasa kalau sumber dana dari sekolah itu kan memang dari bantuan dinas misalnya. Jadi kalau dulu bantuan dari dinas itu turun itu hanya misalnya 1 tahun sekali. Jadi ya sulit sekali untuk memasarkan seperti itu. Tapi nek mau ketok nggon sekolah durung model kopi motor wis ditolak, Mas ra didet lah, itu biasa itu. Ya, itu satu cerita pahitnya. Tapi memang ya selain untuk menyiasati itu, selain dipasarkan ke TK-TK ya saya masuknya ke ibu-ibu rumah tangga langsung. Jadi kan ada ini, jadi selain orang-orang tua yang berpikir selain belajar di sekolah itu sebaiknya juga ditunjang dengan belajar di rumah. Dan jadi ada banyak orang-orang tua itu yang memfasilitasi itu, menyediakan mainan-mainan itu di rumahnya sendiri. Nah saya masuknya ke keramaian-keramaian
dulu awal-awal saya belum mengenal media sosial atau memang belum tumbuh media sosialnya. Jadi satu-satunya tempat ketemunya sama ibu-ibu itu ya di keramaian, di pasar-pasar. Misalnya dulu sudah ada awal-awal CFD itu kan tahun 2008 2009 kurang lebih itulah. Jadi ya saya masuknya ke hal-hal seperti itu. Terus untuk pemasaran selanjutnya itu sekarang ini saya lebih mengandalkan ke jaringan. Misalnya kan banyak teman-teman dari istri saya yang jadi guru TK. Nah mereka sekarang ini bisa dijadikan ujung tembak nih. Misalnya kalau ada saya kenal satu guru TK yang sudah akrab gitu toh, nanti saya titipi barang untuk istilahnya untuk mengenalkan produk. Jadi memang kan itu nggak dilarang juga guru sekaligus menyalurkan barang. Itu kan setahu saya ya, itu nggak dilarang. Yang penting harganya wajar sesuai dengan harga pasaran, itu saya kira nggak apa-apa. Jadi misalnya guru teman-temannya istri saya waktu perkumpulan IGTK itu kan ketemu sama guru-guru yang lain tuh. Nah itu biasanya kalau saya nggak bisa masuk ke situ, nanti ada salah satu guru itu yang memasarkan produk saya. Jadi itu buat sampean juga. Tapi biasanya memang guru-guru yang mau dititipi seperti itu adalah guru-guru yang belum statusnya belum ASN, belum pegawai negeri lah. Jadi mereka masih WB atau masih honorer seperti itu ya membantu sekali. Jadi sama-sama untung, baik saya maupun gurunya sendiri. Itu ya lumayan. Misalnya satu barang mereka dapat 3.000 5.000, satu sekolahan ambilnya 10 barang, itu udah lumayan. Apalagi nanti kalau pas ketika ada pertemuan IGTKI atau dan semacamnya itu lebih cepat lagi. Sekarang sepertinya lebih ke situ. Kalau media sosial ini untuk orang-orang seumuran saya ini lebih banyak ketinggalan. Ya nanti anak-anak muda ini terutama mungkin saya istilahnya sambil menanti perkembangan anak-anak saya untuk memasarkan lewat media sosial itu. Oh gitu ya Pak ya. Kalau tantangan yang dihadapi yang paling terbesar dalam usaha Bapak itu apa? Terutama mencari tenaga kerja. Kalau bidang saya kan bisa dikatakan spesifik ya, khusus. Jadi tidak semua orang atau tidak semua tukang kayu misalnya itu bisa mengerjakan produk-produk saya. Kalau kita mau mengerjakan almari misalnya, itu saya mudah cari tenaga, cari karyawan itu gampang. Orang-orang tukang yang bisa mengerjakan itu. Atau kita mau mengerjakan pintu misalnya, itu kan mebel juga, itu saya mudah cari tenaganya. Tapi untuk yang bisa mengerjakan produk-produk yang sifatnya khusus, misalnya kan balok-balok untuk bentuk-bentuk khusus atau warna-warna khusus, itu memang agak sulit. Biasanya untuk hal seperti ini saya memang harus mau tidak mau ya harus mengajari dari awal, dari nol. Jadi terutama memang orang yang sedikit punya basic tukang, nanti ke tempat saya ajarin. Biasanya proses belajar mereka itu antara 3 sampai 6 bulan, itu nggak sebentar. Dan sayangnya biasanya memang terutama untuk anak-anak yang masih muda ya istilahnya sebelum dibutuh ngono kuwi. Kalau mereka itu sudah diajari, sudah bisa, biasanya anak-anak muda untuk bekerja di tempat-tempat seperti saya itu cepat bosan. Jadi pengen itu pindah mencari tempat yang tempat yang lebih menarik. Misalnya gini, tempat produksi saya itu di kampung. Jadi misalnya kalau ada tetangga saya yang bekerja sebagai karyawan di rumah saya, itu kok koyo iki nek nyambut gawe ning tanggane iki ora keren. Mereka itu lebih seneng misalnya mereka podo-podo buruwe neng kota, neng Solo misalnya. Jadi mereka berangkat pakai motor setiap pagi, nanti pulang sore. Itu koyo lebih keren daripada cuma sekedar bekerja di tetangganya. Nah, itu salah satu kendala juga. Gitu ya Pak ya. Oke, terakhir ya Pak ya. Ini pesan atau motivasi yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda, terutama pada siswa SMA yang mungkin ingin diutarakan untuk misal kita ingin berwirausaha gitu. Oh ya, ini namanya zaman itu pasti berkembang. Dulu-dulu yang ada satu hal yang dulu itu
berguna sekali, hari ini tidak berguna. Dulu ada satu metode, ada satu cara tertentu untuk mencapai satu tujuan tertentu, itu bisa dengan mudah dilakukan, hari ini tidak mudah dilakukan. Nah, kaitannya dengan hari ini memang kita tidak bisa terlepas dari media sosial, dari HP, dari internet dan sebagainya. Nah, memang pesan saya itu juga karena saya sendiri tidak bisa masuk ke situ. Saya itu kalau masalah hubungannya dengan media sosial, internet itu agak buta. Keahlian saya itu pegang gergaji, pegang pukul, itu saya pinter. Tapi kalau sudah pegang HP, nanti misalnya mau buat iklan, buat apa, itu memang agak kesulitan. Nah, dalam hal ini anak-anak muda lah nanti yang mengambil peran itu. Jadi pesan saya, tidak penting sebenarnya merek HP kalian apa, seberapa canggih HP kalian apa, tapi bagaimana cara kalian memfungsikan HP itu supaya lebih bisa membantu kemudahan hidup anak-anak muda hari ini. Jadi yang lebih penting itu penguasaan teknologi, utamanya teknologi media sosial itu. Gitu. Wah, luar biasa sekali ya obrolan kita hari ini. Banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil dari pengalamannya Bapak Aswin, mulai dari bagaimana memulai usahanya, lalu tantangan yang dihadapi, sampai pesan inspiratifnya yang disampaikan untuk kita. Sahabat podcast, semoga obrolan kita hari ini bisa memotivasi dan menginspirasi kita untuk terus berkarya dan berani untuk mencoba hal baru. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Aswin karena sudah berkenan hadir dan berbagi pengalaman di podcast kali ini. Iya, sama-sama. Oke. Baik, buat teman-teman sahabat podcast, jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe channel YouTube Esamo Mojolaban agar kalian enggak ketinggalan konten-konten yang lebih menarik ya. Oke, baik, saya Berlian selaku host dalam acara podcast kali ini pamit undur diri. Awalnya podcast, akhirnya sukses.